Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersuka cita kita boleh kembali di dalam rumah Tuhan. Hari ini saya diberikan tema yaitu pelayanan Tuhan yang memulihkan orang berdosa. Untuk itu mari kita bersama-sama kita akan melihat dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Apabila Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka takutlah ia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Kemudian kita akan melihat dari Yohanes 21 ayat 17. Yohanes 21 ayat 17. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika saya mendengar dan merenungkan tema pelayanan Tuhan yang memulihkan orang berdosa, maka ada satu kata yang langsung terlintas di dalam pikiran saya, yaitu adalah rumah sakit. Saudara, sebuah rumah sakit tentunya didirikan khusus untuk orang sakit. Saudara, bayangkan jika rumah sakit hanya mau menerima pasien yang sehat, tentu tidak ada orang yang datang, bukan? Kenapa? Karena rumah sakit fungsinya atau ditujukan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi orang yang sakit. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga halnya dengan gereja dan pelayanan di dalamnya. Saudara, seringkali kita berpikir Tuhan itu memanggil kita dalam keadaan sempurna. Karena kita merasa kita kuat dan karena kita tidak memiliki cacat. Saudara, pada faktanya Tuhan memanggil kita bukan dalam keadaan sempurna. Tetapi Tuhan memanggil kita di tengah-tengah pelayanan justru dalam keberdosaan. Lengkap dengan segala luka dan kelemahan yang kita bawa. Oleh karena itu saudara, pelayanan bukanlah tempat bagi orang-orang yang tidak pernah terluka. Sekali lagi, pelayanan bukanlah tempat bagi orang-orang yang tidak akan pernah terluka. Melainkan pelayanan adalah tempat di mana kita saling menyembuhkan dan memulihkan ketika luka itu ada di sekitar kita.
Tentunya hal ini dapat dilakukan hanya dengan anugerah Yesus Kristus. Saudara, karena itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan 3 hal yang penting di dalam pelayanan yang memulihkan orang berdosa. Yang pertama adalah mengenali atau menyadari realitas kelelahan rohani di dalam pelayanan. Saudara, salah satu alasan yang paling umum mengapa seseorang akhirnya berhenti melayani di gereja atau merasa enggan untuk masuk di dalam dunia pelayanan adalah karena mereka mengalami apa yang disebut kelelahan rohani atau burnout. Saudaraku yang terkasih, fenomena ini tidak hanya berbicara mengenai kelelahan fisik semata. Tetapi ini juga berbicara mengenai kelelahan emosional, mental, dan spiritual yang sangat mendalam akibat stres yang berkepanjangan karena pelayanan. Saudara, seorang ahli dan terkemuka di bidangnya, saudara, yang bernama Christina Maslach, dia mengidentifikasi ada 3 gejala utama yang perlu kita kenali atau waspadai ketika di tengah pelayanan. Saudara, yang pertama yaitu kelelahan secara emosional. Saudara, seseorang yang mengalami kelelahan secara emosional, mereka merasa perasaannya sudah terkuras habis jiwanya. Merasa hampa, merasa kosong, kehilangan kapasitas emosional untuk peduli atau berempati kepada orang yang dilayani. Yang tadinya melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang berharga, justru jiwa-jiwa tersebut dilihatnya sekarang menjadi beban yang harus diselesaikan. Saudara, yang kedua adalah depersonalisasi. Saudara, orang yang mengalami demikian, mereka mulai menjaga jarak emosional dari orang-orang di sekelilingnya. Mereka menjadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Ketiga, saudara, menurunnya rasa pencapaian pribadi. Kita mulai merasa bahwa pelayanan yang kita kerjakan itu sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali. Kita mulai meragukan panggilan Tuhan dan tidak melihat adanya dampak positif dari pelayanan yang kita lakukan. Intinya kita menjadi kehilangan motivasi untuk melakukan segala sesuatu, sulit berkonsentrasi, merasa kesepian, bahkan seringkali akibatnya kepada kesehatan fisik yaitu menjadi sulit tidur dan imun tubuh kita menjadi menurun. Saudara, layaknya demam, saudara, sebagai alarm ketika ada infeksi di dalam tubuh kita, maka sesungguhnya burnout atau kelelahan rohani bukanlah sebagai aib. Tetapi sebaliknya burnout atau kelelahan rohani itu harusnya kita lihat sebagai alarm yang menyatakan sesungguhnya tubuh memerlukan istirahat, psikis membutuhkan sebuah pertolongan. Saudara, tentunya hal ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab daripada gereja atau pemimpin gereja. Tetapi ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota tubuh Kristus untuk menyadari, mengenali, sehingga ketika itu ada kita rasakan, kita bersama-sama membantu untuk saling memulihkan satu dengan lainnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, ternyata juga ada salah satu hamba Tuhan yang begitu luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Tetapi dia pun mengalami yang namanya kelelahan rohani, burnout. Saudara, siapakah dia? Dia adalah Nabi Elia yang tadi kita baca. Saudara, menarik sekali kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19, kalau kita lihat konteksnya, maka kita akan menemukan justru Nabi Elia pada saat itu dia baru saja memenangkan peperangan yang luar biasa spektakuler karena dia telah mampu membasmi 450 nabi Baal. Saudara, ini menjadi sejarah yang luar biasa di dalam bangsa Israel, bagaimana seorang nabi akhirnya mampu menang dan mengalahkan 450 nabi Baal. Tapi menarik sekali, setelah kemenangan yang luar biasa itu,
Ketika dia mendengar ada ancaman dari Ratu Isabel, tiba-tiba sang nabi menjadi putus asa dan terpuruk. Saudara, mari kita sama-sama melihat di ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, di dalam momen ini Nabi Elia merasa gagal dan putus asa, merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Padahal kalau dia mau melihat secara utuh, ketika dia melawan 450 Nabi Baal, Allah telah menolong dengan memelihara 7.000 orang tidak sujud kepada Baal. Dan bahkan Obaja baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan 100 nabi Tuhan. Tetapi di momen keterpurukan, di momen dia burn out, momen di mana dia merasa lelah secara rohani, dia justru merasa sendirian, merasa tidak ada orang yang peduli kepadanya. Saudara, hal ini menunjukkan kelelahan rohani seringkali membutakan mata kita melihat realitas sesungguhnya, sehingga kita tidak lagi mampu melihat Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara, namun menariknya kalau kita baca di ayat selanjutnya, di dalam kondisi keterpurukan Nabi Elia, Allah tidak menegur dia. Allah tidak menceramai dia dengan khotbah yang panjang, tidak, saudara. Sebaliknya, Allah justru memberikan apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada seorang yang mengalami kelelahan secara rohani. Apakah itu, saudara? Yaitu pemulihan secara fisik. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, Allah mengutus malaikatnya menyediakan roti bakar dan air, serta membiarkan Elia untuk tidur. Saudara, bahkan hal ini diulang sampai 2 kali, menunjukkan dengan jelas bahwa pemulihan rohani seringkali harus dimulai dengan pemulihan secara fisik. Saudara, istirahat di dalam bagian ini bukanlah sebuah kemalasan. Tetapi istirahat di dalam bagian ini justru merupakan disiplin rohani yang harus kita lakukan ketika kita mengalami burnout atau kelelahan rohani. Saudara, menarik sekali ketika Allah sudah menyediakan kebutuhan dasar daripada Elia. Allah tidak langsung lalu begitu saja dan meninggalkan Elia. Di ayat selanjutnya, lalu Allah bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, menjadi pertanyaan kita, apakah Allah tidak tahu apa yang dilakukan Elia pada saat itu? Saudara, Tuhan tahu apa yang dialami oleh Elia pada saat itu. Justru pertanyaan ini Tuhan izinkan sebagai sebuah undangan bagi Elia untuk mencurahkan segala keluh kesahnya, kepahitan dan rasa frustasinya. Saudara, dalam hal ini Allah begitu peduli dengan hambanya. Allah memberikan telinga untuk mendengar bagi hambanya. Di dalam bagian ini Allah tidak menjudge Elia, tapi dia justru memberikan ruang yang aman bagi jiwa yang sedang terluka. Saudara, menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Bukankah seringkali di dalam gereja, justru saudara seiman bukan menjadi ruang yang aman buat kita berbagi cerita? Ketika kita bercerita, bukankah itu justru menjadi pintu bagi gosip-gosip yang menjatuhkan? Saudara, seharusnya bagian ini menjadi keteladanan bagi kita. Melihat bagaimana Yesus, dia menyediakan telinga dan ruang yang aman bagi jiwa yang terluka. Dan seharusnya itu menjadi panggilan saya dan saudara sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus. Di tengah saudara seiman terluka, bukan judgmental yang kita berikan, bukan penghakiman yang kita berikan, tetapi telinga dengan tulus mau mendengarkan dan menjadi ruang yang aman, bukan menjadi ruang untuk gosip. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah hamba yang begitu terluka,
Justru anugerah Allah itu mendahului bagaimana Allah secara aktif menopang hambanya ketika hambanya tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencari Dia. Saudara, ini adalah hal yang begitu indah. Allah selalu peduli akan apa yang menjadi perasaan kita. Allah peduli dengan kehidupan dan kondisi kita. Ketika kita terluka, tak pernah sekalipun Tuhan biarkan. Namun seringkali kita yang tidak peka terhadap kehadiran Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini Allah tidak hadir dalam bentuk gempa bumi yang dahsyat, no. Tetapi ketika hambanya terluka, Dia justru hadir dalam dikatakan firman Tuhan, angin sepoi-sepoi. Saudara, seringkali di dalam tengah pergumulan kita berharap Allah langsung bertindak dengan caranya yang luar biasa. Sehingga ketika kita tidak melihat cara-cara yang spektakuler, kita berkata, Allah diam, Allah tidak peduli. Saudara, tapi dalam bagian ini kita melihat bagaimana Allah memakai cara yang sangat unik untuk bertemu dengan hambanya. Dan Allah punya 1000 cara, saudara, untuk menemui engkau dan saya di tengah kita sedang terluka. Tapi menjadi panggilan kita untuk mengenali kondisi kita dan mengenali keberadaan Allah untuk supaya kita mengalami pemulihan yang sejati. Saudara, karena itu janganlah kita takut atau menyangkali. Bahkan kita menutupi luka yang kita rasakan. Sebaliknya, marilah kita bersama-sama mengakuinya di hadapan Allah apabila kita terluka. Saudara, Mazmur 34 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara hari ini. Adakah engkau saat ini sedang terluka? Entah engkau terluka karena orang-orang di sekelilingmu. Atau engkau terluka karena kegagalan dirimu sendiri. Apapun itu, bawalah setiap luka di hadapan Tuhan. Dan rasakanlah pemulihan sejati daripada Tuhan. Namun pemulihan yang sejati itu dimulai dengan mengenali dan menyadari kondisi kita yang sedang terluka. Saudaraku yang terkasih, menyadari dan mengenali realitas luka di hadapan Tuhan, itu menjadi langkah awal menuju sebuah pemulihan. Yang kedua, yaitu menghadapi luka di dalam pelayanan. Saudara, ada banyak orang melarikan diri dari luka dengan cara menutupi diri, menyalahkan orang lain, berhenti melayani Tuhan, ataupun meninggalkan gereja Tuhan. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk berani menghadapi luka dengan membawa setiap luka-luka kita di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena menghindari luka itu bukanlah sebuah penyelesaian, tetapi itu hanyalah persoalan yang tertunda. Saudara, menghindari luka bukanlah sebuah penyelesaian, tetapi itulah persoalan yang tertunda. Saudara, luka bisa datang dari mana saja. Saudara, luka bisa datang dari kegagalan pribadi, ataupun luka bisa datang dari konflik antar relasi. Baik luka karena kita dilukai orang yang dilayani, sesama rekan pelayanan, keluarga atau siapapun. Saudara, mari kita sama-sama memperhatikan luka yang pertama. Luka pertama karena kegagalan pribadi dapat kita lihat di dalam kehidupan daripada Rasul Petrus.
Saudara, kita tahu siapakah Rasul Petrus itu. Dia adalah rasul yang luar biasa. Dia adalah rasul yang berani. Dia adalah rasul yang sering kali mengikuti Yesus di dalam peristiwa-peristiwa penting. Tetapi di dalam sisi kehidupan yang lain, saudara, di dalam salah satu masa kehidupannya, ia pun merasakan kegagalan yang luar biasa ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudara, kalau kita membaca, saudara, di dalam Yohanes tadi kita akan menemukan, saudara, di tengah kegagalannya, kalau kita lihat sebelumnya ketika dia menyangkal Tuhan Yesus dan akhirnya dia sadar, dia menjadi menangis sejadi-jadinya. Dan pasca kebangkitan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Yohanes tadi, di situ kita melihat bahwa Petrus kembali menjadi penjala ikan. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah perubahan yang tadinya Petrus adalah penjala manusia. Setelah dia mengikuti Yesus, dia berubah menjadi penjala ikan pasca kebangkitan Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak penafsir yang menganggap kembalinya para murid dan termasuk Petrus di dalamnya, itu dikarenakan Tuhan Yesuslah yang memerintahkan mereka ke Galilea setelah Tuhan Yesus bangkit. Saudara, tetapi kalau memang betul ini adalah argumennya bahwa mereka kembali gitu ya ke Galilea karena diperintahkan Yesus hanya sebatas itu, maka seharusnya mereka nggak harus jadi nelayan kembali, betul? Tetapi kenapa akhirnya mereka justru kembali menjala ikan? Saudara, kita harus menyadari betapa putus asanya para murid pada saat itu. Khususnya di dalam bagian ini adalah Petrus. Saudara, Petrus adalah orang yang mati-matian bahkan berkata dia akan menjadi orang yang terdepan kalau kenapa-napa dengan Tuhan Yesus. Tapi belum lama dia berkata demikian, dia justru menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tentu dia merasa sebagai pecundang, merasa gagal, merasa tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Saudara, di tengah segala kegagalan itu, makalah ini menjadi kemungkinan besar Petrus akhirnya kembali ke pekerjaan awal, yaitu menjala ikan. Saudara, tetapi di dalam bagian ini Tuhan sangat tahu kepada hambanya. Dia tidak ingin Petrus berlama-lama dihantui rasa gagal. Karena itu Yohanes 21 ayat 1. Justru disitulah Tuhan yang berinisiatif. Dia yang merancangkan pertemuan kembali dengan Petrus dan para murid lainnya. Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Selanjutnya di ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudara, perhatikan kata api arang yang digunakan di dalam bagian ini. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata antarakia. Itu yang hanya muncul 2 kali, saudara, di dalam kitab Injil Yohanes ini. Saudara, pertama bisa kita ketemukan di halaman istana imam besar, di mana pada saat itu Petrus sedang berdiri di dekat api arang saat ia menyangkal Tuhan Yesus pertama kali. Kemudian yang kedua ditemukan di mana? Justru di Yohanes 21 ini ketika Yesus menyediakan sarapan dengan adanya api arang. Saudara, amazing banget. Petrus menyangkal, dia berdiri dekat api arang. Yesus berinisiatif memulihkan Petrus justru dengan memori yang mirip, yaitu api arang. Apa yang hendak Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus tahu kegagalanmu. Tetapi Tuhan mau memulihkan engkau. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kegagalan daripada Rasul Petrus tidak melampaui kasih Allah terhadap hambanya. Bahkan memori atau momen kejatuhan Tuhan bisa pakai dan ubahkan untuk menyadarkan Petrus
sekalipun engkau gagal, aku tetap mengasihimu. Sekalipun engkau telah gagal mengasihiku, aku mengampuni engkau. Saudara, ini adalah pemulihan yang luar biasa yang Allah kerjakan bagi umatnya. Saudara, berapa banyak kita gagal mengasihi Tuhan? Ribuan kali, saudara. Adakah Tuhan buang engkau dan saya? Tidak sekali-kali Tuhan buang engkau dan saya. Saudara, ketika kita melihat kasih Allah yang begitu luar biasa, seharusnya itu memampukan kita mengalami pemulihan yang sejati di dalam Kristus. Karena luka yang kita alami tidak melampaui kasih Allah yang jauh lebih besar daripada luka yang kita derita. Saudara, pemulihan terjadi ketika kita mengizinkan Kristus masuk di dalam memori kita yang paling gelap dan menyakitkan. Dan ialah yang akan menebusnya dengan anugerahnya. Saudara, sekali lagi, pemulihan terjadi ketika kita mengizinkan Kristus masuk di dalam memori kita yang begitu gelap kelam adanya. Bahkan menyakiti hati kita. Tetapi di dalam penebusan anugerahnya, kita justru mendapatkan anugerah yang luar biasa. Karena itu saudara, John Calvin berkata demikian. Allah sering membawa kita melihat kembali kepada dosa kita. Bukan untuk menghakimi dan menghancurkan. Melainkan untuk membangun kita di dalam pertobatan sejati. Allah sering membawa kita melihat kembali kepada dosa kita, kegagalan kita, luka kita. Bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan. Tetapi sebaliknya untuk membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Karena itu menarik sekali saudara. 3 kali penyangkalan Rasul Petrus. Di dalam Yohanes 21. Tuhan memberikan 3 undangan anugerah. Dengan sebuah kalimat pertanyaan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini bukan ingin menjatuhkan, bukan saudara. Kalau sampai di situ saja mungkin kita bisa berkata demikian. Tapi ingat ada kalimat selanjutnya. Dikatakan oleh Yesus habis itu, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kegagalan Rasul Petrus 3 kali. Diganti dengan 3 undangan anugerah yang sama. Yaitu Allah tetap mengasihi Petrus. Bahkan mau memakai Petrus menjadi hambanya yang luar biasa. Saudara, ini merupakan peneguhan panggilan kembali untuk melayani Tuhan. Saudara, ini adalah anugerah yang luar biasa. Di tengah kegagalan kita bukan hanya sekedar dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kita pun dipanggil kembali untuk melayani Tuhan. Saudara, jikalau hari ini ada setiap kita yang merasa tidak layak melayani Tuhan. Karena kita telah berulang kali gagal mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tetap mengampunimu. Dan Tuhan masih mau memakai engkau dan saya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, yang kedua, luka yang kedua bisa berasal dari konflik antar relasi. Saudara, hal ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 41. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ini, kita akan menemukan 2 rasul besar, yaitu Paulus dan Barnabas. Saudara, pada saat itu mereka berkonflik hebat karena keponakan daripada Barnabas yang bernama Yohanes Markus itu ingin diikut sertakan di dalam perjalanan misi Paulus dan Barnabas pada saat itu. Tetapi saudara, kenapa jadi konflik? Karena Paulus tidak mau Markus itu ikut di dalam perjalanan misi karena ia merasa bahwa Markus tidak bisa diandalkan. Karena kalau kita lihat konteksnya, pada waktu sebelum masa itu, Markus itu telah meninggalkan mereka ketika mereka pelayanan di Pamfilia. Karena itu bagi Paulus bahwa
Markus ini tidak cocok gitu ya. Tidak usah diikutkan karena tidak bisa diandalkan. Tetapi bagi Barnabas tidaklah demikian. Kita harus memberikan kesempatan kedua. Singkat cerita, konflik itu terus memanas, saudara. Akhirnya mereka berpisah. Akhirnya Paulus pergi bersama dengan Silas, sedangkan Barnabas bersama dengan Markus dia berlayar ke Siprus. Saudara, menarik sekali kalau kita compare di dalam Kolose 4 ayat 10, kita akan menemukan hal yang berbeda. Di sebelumnya di Kisah Para Rasul mereka bertengkar, Paulus dan Barnabas berpisah karena siapa? Yohanes Markus ini, betul? Tetapi di dalam Kolose 4 ayat 10 kita menemukan Paulus justru nyebut Yohanes Markus ini sebagai temanku sepelayanan. Bahkan gak cuma sampai di situ, saudara. Kalau kita perhatikan dikatakan bahkan dia meminta Timotius untuk membawa kepada Paulus. Dikatakan karena ia berguna bagiku dalam pelayanan. Menarik loh ya. Dia gak suka si Markus itu ikut di dalam pelayanan misinya karena awalnya dia merasa Markus itu gak bisa diandalkan. Oke? Tetapi di Kolose 4 kita menemukan hal yang berbeda. Dia bilang itu teman sepelayanan, bahkan dikatakan Markus itu berguna bagi dia. Saudara, apa yang membuat ada perubahan di tengah-tengah ini? Jelas saudara, terjadi rekonsiliasi di masa-masa pertengahan yang kita mungkin tidak membacanya. Saudara, Paulus di tengah kondisi dia. Markus di tengah kondisi dia. Barnabas di tengah kondisi dia. Waktu yang akhirnya membawa mereka dan anugerah Allah yang membuat mereka mengalami rekonsiliasi sejati. Karena tidak mungkin orang tiba-tiba berubah saudara tanpa sesuatu, betul? Dia merasa tadinya ini gak bisa diandalkan, kenapa tiba-tiba dia bilang ini sangat berguna. Akhirnya disitulah konflik mendewasakan masing-masing. Baik Paulus, Barnabas maupun Yohanes Markus. Mereka semakin lebih baik lagi. Saudara, kadangkala Tuhan memakai luka untuk membentuk karakter kita. Tapi justru kita tidak suka dengan luka itu, bukan? Karena kita hanya melihat luka itu sebagai bagian yang hanya menyakiti, melukai, menjatuhkan, menghancurkan. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Allah, bahkan hal yang paling gelap dan menyakitkan dalam hidupmu, Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sesuatu yang indah, yakni pertumbuhan iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, bagaimana kita memahami arti sabar kalau kita nggak ketemu sama orang yang nyebelin, bukan? Gimana kita ngerti artinya pulih dari sebuah luka kalau kita nggak pernah merasakan luka itu? Saudara, sekalipun luka tidak mengenakan, tapi Tuhan bisa mengubahnya. Ketika kita membawa semua luka kita itu di hadapan Tuhan dan kita mengalami pemulihan daripada Allah itu sendiri. Karena itu saudara, rekonsiliasi selalu menjadi kerinduan Allah bagi setiap umatnya. 2 Korintus 5 ayat 18-19 dikatakan demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, Allah telah melakukan rekonsiliasi antara saya saudara dengan Allah. Saudara, kita tahu dengan jelas ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka hubungan kita dengan Allah terpisah. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menjembatani, untuk mendamaikan. Sehingga hari ini saya dan saudara mendapatkan keselamatan daripada Allah itu sendiri. Saudara, jikalau Allah yang dia adalah raja dari atas segala raja, dia adalah Allah itu sendiri yang mau berinisiatif mendamaikan saya dan saudara. Bukankah harusnya kita juga bersama-sama menjadi duta-duta perdamaian di tengah luka-luka yang kita alami? Saudara, saya tahu mengampuni bukanlah hal yang mudah.
Di dalam pengampunan saya pun jatuh bangun, saudara. Apalagi ketika kita disakiti oleh orang yang sama berulang-ulang kali. Tidak mudah bagi kita untuk mengampuni. Tapi saudara, ini menjadi panggilan kita. Bahwa kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita yang telah diampuni Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk mengampuni orang yang telah melukai hati kita. Karena di dalam pengampunan ada pemulihan. Saudaraku, menyimpan kebencian itu tidak akan pernah menjadi solusi di dalam kita menyelesaikan luka yang ada di dalam hati. Sebaliknya, melepaskan pengampunan itu menjadi pemulihan bagi setiap kita. Karena itu hari ini kita dipanggil untuk menjadi pendamai-pendamai, bukan menjadi orang yang melukai dengan kita menyimpan dendam di dalam hati. Saudara, Tuhan sanggup memakai segala pengalaman hidup kita, termasuk luka yang paling menyakitkan, untuk membentuk karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yaitu menjadi agen pemulihan. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat 15. Setelah Allah menyatakan pemulihan kepada nabinya, yaitu Nabi Elia, Allah kemudian memanggil kembali Nabi Elia, firman Tuhan kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara, seringkali di dalam pemulihan yang kita rasakan, saudara, ada banyak orang Kristen berkata, oke, aku sudah bisa melewati konflikku, aku sudah bisa mengampuni dia, habis ini stop, aku tidak lagi mau melayani Tuhan. Karena aku tidak mau lagi terluka. Saudara, seperti yang saya katakan di awal, pelayanan tidak mungkin bisa kita menghindari yang namanya luka. Saudara, justru ketika engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan, harusnya kamu punya perspektif yang baru. Yakni luka bisa menumbuhkan iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Karena itu seharusnya ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, justru menjadi panggilan setiap kita kembali melayani Tuhan. Sama halnya dengan Nabi Elia. Dia merasa terpuruk, dia merasa putus asa, dia merasa frustasi. Tetapi ketika Tuhan memulihkan dia, Tuhan panggil kembali untuk dia mengurapi Elisa nantinya. Dia dipanggil kembali untuk melayani Tuhan. Yang kita kenal sebagai pembaharuan mandat. Saudara, kita dipulihkan oleh Tuhan bukan habis itu berdiam diri. Bukan, saudara. Tapi kita dipanggil menjadi agen pemulihan bagi orang-orang yang terluka. Justru ketika kita tahu ada orang yang terluka, kita merangkul mereka dan berkata, aku pun sudah pernah melewati. Allah yang sama memulihkanku, aku percaya Allah yang sama juga akan memulihkan engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, kalau kita bandingkan kembali dengan Petrus, sama saudara. Ketika Petrus dipulihkan dari kegagalannya, Tuhan panggil kembali. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu menjadi panggilan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Kristen. Ketika kita sudah dipulihkan, kita dipanggil kembali ke dalam misi Allah. Yaitu menjadi agen-agen pendamaian. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Lalu bagaimana dengan kita yang belum melayani? Inilah panggilan kita untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita tahu resikonya, pelayanan
pasti kita bisa dilukai atau bahkan kita bisa melukai orang di sekeliling kita. Saudaraku yang terkasih, pemulihan bukan akhir dari sebuah pelayanan, melainkan pembaharuan mandat yang Tuhan percayakan bagi setiap kita untuk melanjutkan misi Allah yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kita. Saudara, pemulihan sejati tidak pernah berhenti sampai pada diri kita. Tetapi pemulihan sejati selalu menuntun kita kembali kepada misi Allah yang sesungguhnya, yaitu mau diutus untuk menyampaikan Injil kemanapun sekalipun resikonya kita terluka. Saudara, sejak awal ketika Allah memanggil para murid dan termasuk setiap kita, sudah ada statement yang jelas. Jikalau kau mau mengikut aku, maka engkau harus sangkal diri dan pikul salib. Tapi bagian inilah yang sering kita lupakan sebagai anak Tuhan. Kita mengikut Tuhan, kadang kita hanya fokus pada berkat-berkat Tuhan. Tapi kita lupa kita punya panggilan mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Di dalamnya termasuk ketika kita dilukai, kita belajar untuk mengampuni. Ketika kita melukai, belajar kita berani mengakui kesalahan kita dan meminta ampun. Saudara, saya percaya di dalam kehidupan orang percaya, jikalau setiap masing-masing menyadari kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, kita bisa melukai ataupun dilukai, tapi kita punya sebuah kesadaran kita adalah orang-orang yang telah ditebus Allah. Dan ketika kita melukai, kita minta pengampunan. Ketika kita yang dilukai, kita memberikan pengampunan. Maka gereja menjadi ruang yang aman, bahkan ruang yang sangat hangat bagi orang-orang berdosa yang hadir, yang datang ke dalam gereja ini. Tetapi ketika masing-masing mempertahankan ego kita, maka ruang gereja itu menjadi tempat yang sangat dingin. Karena yang ada hanyalah saling melukai satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya hari ini kita diingatkan kembali. Oleh bilur-bilur Kristus kita telah menjadi sembuh. Luka yang Tuhan terima di atas kayu salib, itu seharusnya menjadi sumber kesembuhan bagi dunia. Dan kita telah menerima kesembuhan daripada Kristus. Karena itu menjadi panggilan bagi kita untuk terus melayani Tuhan apapun kondisinya. Karena luka bukan alasan untuk berhenti melayani, tetapi justru menjadi kesempatan untuk kita boleh merasakan kasih karunia Allah yang jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Luka bukan alasan untuk kita berhenti melayani. Sebaliknya menjadi kesempatan kita melihat kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan di tengah luka-luka kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kita bisa melihat kasih pemeliharaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang memampukan kita untuk bisa tetap melayani sekalipun ada resiko untuk terluka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin seringkali kita berpikir ketika kita melihat cermin, kita mungkin berpikir kita adalah orang yang sangat kuat. Kita adalah orang yang baik-baik saja ketika kita datang ke gereja ini. Bahkan mungkin kita berpikir kita adalah orang yang sempurna ketika kita masuk di dalam gereja ini. Tapi itu adalah kebohongan palsu, saudara. Saya dan saudara adalah cerminan rusak. Cerminan retak. Yang tidak sempurna. Kita mungkin merasa
Kita adalah orang yang tersolimi, kita adalah orang yang paling dilukai. Padahal mungkin di saat bersamaan, kita adalah orang yang melukai. Saudara, kalau kita perhatikan cermin yang retak. Betul. Kelihatannya tidak berguna, bukan? Mungkin sebagian kita akan membuang cermin yang sudah retak. Tapi ada satu fakta yang tidak bisa diubah. Sekalipun retak, dia masih bisa memantulkan cahaya. Saudara, saya dan saudara adalah cermin yang retak ini. Kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hamba-hamba yang rusak. Tapi kita masih bisa memantulkan cahaya. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan bahkan ketika kita jatuh hancur babak belur, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus saya dan saudara. Dia memulihkan saya dan saudara. Sehingga sekalipun kita tidak sempurna, Allah memulihkan. Kita yang rapuh ini, yang tidak berguna, yang bahkan dibuang sama orang lain, Allah pungut satu-satu pecahan kaca itu. Allah pulihkan. Bahkan Allah mau pakai saya dan saudara yang tidak berguna ini. Saudara, ketika engkau terluka, bawalah hatimu yang retak dan rapuh ini kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memulihkan engkau. Bahkan di dalam anugerahnya Tuhan bisa memakai engkau menjadi saluran berkat. Tetapi jikalau engkau tetap mempertahankan retakan-retakan ini tanpa pemulihan daripada Allah, maka engkau menjadi orang-orang yang hanya melukai orang lain. Tuhan tidak ingin seperti itu, saudara. Dia telah mendamaikan engkau dengan Allah. Dia pun ingin kita menjadi pendamai-pendamai, bukan orang yang melukai orang lain. Hanya oranglah yang telah dipulihkan Allah. Dia menyadari siapa dirinya. Dan dia bisa memperlakukan orang sebagaimana seharusnya. Sehingga luka-luka itu tidak perlu lagi muncul di mana-mana. Tetapi justru di tengah luka yang ada, kita bisa dipulihkan. Saudara, ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, tidak mudah bagi saya. Ada begitu banyak 1 bulan ini peristiwa demi peristiwa yang membuat saya begitu lelah adanya. Bahkan di tengah saya berusaha untuk kuat pun, akhirnya di dalam satu titik saya berkata, Tuhan stop. Saya lelah, saya ingin berhenti. Saudara, tapi bersyukur dengan anugerah Tuhan. Selama 2 minggu Tuhan nyatakan. Bukan dengan hal yang hebat, bukan dengan hal yang dahsyat, spektakuler, bukan saudara. Hanya lewat hal-hal kecil layaknya Nabi Elia dengan angin sepoi-sepoi. Tuhan mengingatkan lewat firman Tuhan, baik di hari Minggu, baik di kebaktian doa. Tuhan mengirimkan pesan-pesan dari orang yang tidak tahu kondisi saya. Tapi pesan yang diberikan itu sangat menguatkan. Dari sepotong coklat. Yang mungkin gak ada orang yang memikirkan bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan. Saudara, saya hanya bisa menangis. Apakah saya tidak pernah makan coklat? Tentu saya makan, saudara. Tapi ketika saya mendapatkan sepotong itu, dan orang berkata, semangat terus ya Ci. Saya sadar, itu semua karena Tuhan. Saudara, luka hati membuat kita lelah dan kadang kita mau berhenti melayani Tuhan. Tapi kau percayakan,
Anugerah pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Biarlah hari ini kita peka. Sekalipun mungkin kita melihat itu hal kecil. Tetapi hal kecil pun kalau bukan Tuhan yang gerakkan orang-orang untuk menguatkan engkau. Memberikan engkau semangat untuk terus maju. Maka kita tidak akan sanggup melalui setiap persoalan luka yang dalam hati. Saudara, hari ini biarlah kita masing-masing lepas pribadi. Kita datang di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan. Bahkan di tengah kegagalan, kegelapan kita yang paling gelap. Tuhan hadir bersama dengan engkau. Dan bahkan ketika engkau dilukai berulang kali dengan orang yang sama. Tuhan peduli. Saudara, biarlah hari ini kita bersama-sama kita mau mengingat kembali bahwa panggilan pelayanan bukan karena hebat kuasa kita, tapi semata-mata karena kasih Allah yang mau memakai orang-orang yang rapuh yang tidak berguna ini menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang dialami jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sudah bertahun-tahun melayani. Mereka merasa tidak dihargai. Mereka merasa bahwa pelayanannya begitu sia-sia dan tiada guna. Mungkin ada di antara kami yang saat ini merasa tidak lagi layak melayani Engkau karena sudah jatuh di dalam dosa yang begitu dalam. Atau ada di antara kami yang bahkan enggan untuk mau melayani Tuhan karena terlalu banyak mendengar luka-luka yang ada di dalam gereja. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala luka yang ada. Tuhan, Kau yang tolong, Kau yang pulihkan kami. Sehingga sungguh Tuhan, lewat pemulihan yang Tuhan kerjakan, kami boleh kembali melayani Engkau. Tentunya dengan anugerah Tuhan saja yang terus menaungi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.